Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Welen, NIM 29021500024 dari Prodi Akuntansi. Saya dari Universitas Pancasakti akan menjelaskan tentang perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti. Langsung ke materinya aja. Fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Sebagai warga negara, kita tidak akan terlepas dari yang namanya membayar pajak, mulai dari kendaraan bermotor, tanah, dan bangunan. Hingga barang yang dibeli itu semua tergolong dalam kewajiban pajak. Bentuk pajak memang bermacam-macam dan mungkin akan terkesan membebani. Namun jangan salah, pajak ini mampu membawa dampak yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Pada dasarnya, pajak lebih dari sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Infrastruktur jalan dan bangunan yang memadai, taman kota, lapangan pekerjaan hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang kita bayarkan. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun maupun keperluan negara lainnya. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa fungsi utama dari pajak. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Fungsi mengatur. Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara seperti pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Pajak berperan sebagai penyeimbang situasi perekonomian negara. Dengan semakin banyak yang penerimaan negara, maka akan semakin stabil perekonomian negara. Kestabilan perekonomian dapat dilihat dari peningkatnya roda ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi restribusi pendapatan. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat, contohnya dengan menambah lapangan pekerjaan baru. Melihat fungsi-fungsi tersebut, peran pajak begitu krusial untuk menunjang pembangunan negara. Porsi pajak dalam pendapatan negara juga yang paling tinggi dibanding pendapatan negara yang lainnya, hingga 65% di tahun 2020. Intinya, pajak tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat yang membayar dalam bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Tugas kita sebagai wajib pajak adalah dengan taat membayar pajak. Kalian yang suka pergi keluar pasti akan melewati jalan aspal yang ramai dilalui banyak orang. Lalu ketika melewati di malam hari terdapat penerangan lampu di berbagai titik. Itulah bentuk pajak yang bakal sering kalian pergunakan. Tidak hanya jalan, berbagai bangunan penting juga dibangun menggunakan dana pajak seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan perumahan. Ini membuat akses masyarakat atas kesehatan, pendidikan, dan transportasi semakin luas. Dana pajak dapat digunakan untuk membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Contoh seperti pengadaan subsidi bahan bakar yang tentu akan meringankan beban biaya yang ditanggung oleh pengusaha maupun ketika digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, dana pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang tak kalah penting lagi, pajak digunakan untuk membantu pembiayaan dalam menjaga pertahanan negara ataupun ketika menghadapi perang. Contohnya melalui gaji pegawai tenaga pertahanan hingga pembeli alat persenjataan dan kendaraan tempur. Itulah berbagai manfaat pajak yang dapat kita rasakan. Pajak memiliki peran yang begitu penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita sebagai wajib pajak perlu untuk membudayakan membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pandangan tentang pajak ke depannya, seperti halnya negara demokrasi yang menyebutkan bahwa pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Begitu pula dengan pajak. Bisa dikatakan bahwa pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat sendiri. Maksud dari hal tersebut yaitu penghasilan atau anggaran dana suatu negara berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak atau berasal dari kekayaan alam yang terdapat dalam negara tersebut yang harus dibayar oleh rakyat, atau bisa juga disebut
sebagai pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat umum. Di Indonesia, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selain itu, di Indonesia, pajak memiliki posisi paling penting. Selain untuk membiayai kepentingan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN negara Republik Indonesia. Seperti sebuah slogan yang mengatakan bahwa warga bijak taat bayar pajak. Ini adalah sebuah slogan yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat, di mana slogan ini selalu dikampanyekan secara masif oleh pemerintah, baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Tujuannya yaitu agar masyarakat bisa taat membayar pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara, bukan pajak dan hibah baik dalam maupun luar negeri digunakan untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya, namun saat ini banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri. Adapun manfaat adanya pajak bagi negara yaitu membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquid, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif, barang ekspor, membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran dan pengairan dan pertanian. Selanjutnya, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Mulai sekarang, sebagai warga negara Indonesia agar taat membayar pajak karena manfaatnya akan sangat berguna bagi semua masyarakat. Selain itu juga agar bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju dari sekarang dengan membayar kewajiban yaitu bayar pajak. Karena ciri-ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pajak tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sendiri dan juga pemerintah. Selanjutnya, periode kedua berjalan pada rentang 2002 hingga 2008. Salah satu wujud reformasi pada periode ini adalah pembentukan kantor wilayah DJP serta segmentasi kantor pelayanan pajak atau KPP untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan wajib pajak. Kemudian periode ketiga berjalan pada rentang 2009 sampai 2016 yang berfokus pada kemudahan berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian pasca krisis finansial global. Pada periode ini pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang isinya mengatur tentang PPh final 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, serta pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 1. Periode terbaru yakni periode keempat berlangsung pada 2016 hingga saat ini, di mana salah satu sebab terbarunya adalah pandemi yang melanda negeri ini. 5 pilar penting yang dalam reformasi periode ini adalah penguatan organisasi, peningkatan kualitas, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, serta penyempurnaan regulasi. Kualitas pelayanan dan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan ditingkatkan melalui pergeseran dari skema tatap muka menuju daring sebagaimana terjadi selama pandemi ini. E-rek, e-faktur, e-sport, dan e-filing menjadi beberapa produk DJP untuk mengurangi cost of compliance serta memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui skema daring. Yang terbaru, pemerintah memperbaiki regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu berbagai perubahan peraturan yang utamanya demi memperluas basis pajak tercantum dalam rangka membentuk fondasi kuat dalam iklim perpajakan Indonesia.
Demikian presentasi saya tentang manfaat dan fungsi pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.